Audiobook The Fifth Quadrant, karya Panglima Juara dan Kiai Marketing, Arajua Publishing. Bab 3. Mencari investor terbaik. Jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Namun jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Sebuah pepatah yang memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya kolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam beribadah saja, Allah memberikan pahala 27 lipat kepada hambanya yang menjalankan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Demikian pun jika kita berbisnis. Jika kita berjamaah, maka beban besar bisa didistribusikan bersama-sama. Tidak semua masalah harus dipikir sendiri, pusing sendiri. Belum lagi dampak positif dari bersatunya orang-orang dengan keahlian yang berbeda. Jika mereka kita tempatkan di posisi terbaik sesuai dengan keahliannya, maka roda organisasi akan lebih cepat mencapai tujuannya. Karena 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2 di kolaborasi bisnis dan di investasi. Tidak ada orang yang jago segala hal. Tiap orang pasti jago di sebuah bidang, namun tidak jago di berbagai bidang yang lain. Sehingga dengan kolaborasi kita bisa mendapatkan organisasi yang dilingkupi oleh orang-orang terbaik di bidangnya, tanpa digaji, tanpa biaya rutin. Semua menyumbang menurut prestasi terbaiknya. Semua hebat di bidangnya. Tidak ada yang inferior dalam sebuah tim. Betapa indahnya. Gambaran ideal kolaborasi itu berputar di benak saya saat akan membuat konsep bisnis kuliner dengan pilot project ayam geprek juara. Sebagai pendatang baru, saya harus memiliki model bisnis yang berbeda dibandingkan dengan para pemain ayam geprek dan fried chicken yang sudah eksis. Sebuah bisnis model yang bisa cepat berkembang namun dengan investasi yang seminimal mungkin. Ayam geprek juara harus mengejar momentum saat produk ini masih digemari masyarakat. Harus membuka cabang sebanyak-banyaknya sehingga ketika produk ini masih siklus matang, ayam geprek juara sudah kuat sebagai sebuah brand dan sebagai sebuah jaringan bisnis. Ketemulah saya dengan konsep sirkah atau kerjasama bagi hasil dengan mengajak para investor untuk bergabung bersama, berbagi modal, dan pengelola berbagi peran sesuai dengan kompetensi masing-masing. Layaknya gadon atau paron sapi yang diajarkan bapak saya di masa kecil saya. Investor pertama yang saya undang adalah teman-teman investor yang sebelumnya telah bergabung dalam skema urun modal pendirian gerai Indomaret dan Alfamart. Mereka adalah yang telah menikmati buah investasi bersama saya selama ini. Jadi, saya yakin mereka percaya dengan rencana bisnis ini. Pasalnya, ayam geprek juara belum ada gerai satupun. Saya hanya berbekal bisnis plan sederhana.
hanya 20 slide PowerPoint dan materi tentang proses pengembangan bisnis juara. Setelah bisnis plan itu terbentuk, 100 investor awal ayam geprek juara. Mereka adalah para insan terpercaya sekaligus insan yang sangat percaya dengan saya. Mereka bahkan mungkin tidak paham bisnis kuliner. Demikian saya pun baru pertama kali masuk ke bisnis kuliner. Mereka hanya memegang kepercayaan saya sebagai kolaborator, sebagai manusia kuadran kelima. Fase kedua lebih mudah dalam menggait investor, yakni ketika telah berdiri gerai pertama ayam geprek juara di Penggilingan, Jakarta Timur. Outlet tersebut terbukti ramai diserbu pelanggan. Omsetnya luar biasa per hari, menyentuh angka fantastis untuk pengusaha yang baru mulai di bisnis kuliner. Calon investor bisa langsung melihat bisnisnya, jadi lebih mudah diyakinkan. Banyak yang bertanya, kok Pak Apu gampang banget ya cari investor? Dan mereka langsung percaya mau taruh uang puluhan, ratusan, bahkan miliaran di bisnis Pak Apu yang belum juga genap seumur jagung usianya. Mereka tidak tahu bahwa kepercayaan investor telah saya dapatkan jauh hari sebelum lahirnya ayam geprek juara. Sejak 2009, saya telah menjalin hubungan kemitraan yang mesra dengan para investor tersebut melalui skema pendirian bisnis Indomaret dan Alfamart secara urun modal. Saya telah menjaga uang mereka seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Tidak ada 1 sen pun saya pakai uang investor untuk kebutuhan saya sendiri. Meskipun godaan itu pasti ada, namun saya lolos dalam memegang amanah tersebut selama bertahun-tahun. Jadi pada saat saya memanggil kembali para investor tersebut untuk membuka bisnis ayam geprek juara, ingatan mereka kembali pada pengalaman yang indah ketika berbisnis sebelumnya, yakni kolaborasi bisnis di minimarket. Nah, di bab ini saya akan membagi rahasia kepada Anda bagaimana caranya bisa menggait investor dan memupuk kepercayaan mereka sehingga kita dapat membuka usaha nyaris tanpa modal. Profil pribadi investor. Pelanggan tidak hanya orang yang membeli produk kita, investor juga adalah pelanggan. Sesuai dengan konsep The Marketing Centric Company, kalau kita mau menjual sesuatu, diharapkan kita mengetahui dulu profil pelanggannya. Dari profil pelanggan, kita akan mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapannya. Pun mencari investor, kita harus menetapkan dulu profil investor seperti apa yang kita inginkan. Dan dengan profil tersebut, kita dapat memperkirakan apa kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Karena sejatinya antara investor dan pengelola nantinya harus seiring sejalan dalam pemikiran maupun dalam perbuatan. Jika tidak, maka dipastikan akan terjadi konflik yang tidak harmonis di tengah proses bisnis, menghambat bahkan berpotensi menggagalkan bisnis sebelum bisnisnya membesar. Sudah banyak contoh kejadian di sekitar kita. Bisnis akhirnya harus ditutup karena terjadi konflik antara investor dengan pengelola atau bahkan antar investor sendiri. Otak investor.
Tahukah Anda bahwa otak manusia terdiri dari 3 bagian otak? Dominasi kerja di tiap bagian akan mempengaruhi karakter dari seseorang. Menurut teori Trium Brain Model dari seorang pakar neuroscientist bernama Paul MacLean pada tahun 1950-an mengatakan bahwa otak manusia berevolusi menjadi 3 fase. Fase awal yang disebut dengan otak reptil atau the reptilian brain disebut batang otak. Fase kedua adalah otak mamalia atau the mammalian brain disebut limbik. Terakhir adalah otak visual primata manusia disebut neokorteks. Otak reptil, the reptilian brain. Bagian otak manusia yang disebut dengan otak reptil ini adalah yang paling tua umurnya. Letaknya ada di tengkuk belakang mendekati leher. Otak ini adalah otak yang memerintahkan pertahanan diri. Jika ada ancaman diri kita, maka otak ini yang akan memerintah untuk merespon secara tegas, hitam dan putih, melawan atau menghindar. Otak ini juga mendorong binatang untuk mencari dan memperebutkan makanan dan mencari dan memperebutkan pasangan. Ciri-ciri otak ini adalah persaingan tanpa moral, tanpa etika, gak peduli halal dan haram, tanpa tata krama, mementingkan diri sendiri terutama tubuh, somatic survival, rakus, serakah, egois, tidak peduli dengan lingkungan, tidak mengenal benar dan salah, tidak mau bertanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Bahasa yang bersifat negatif menjadi makanannya untuk melakukan respon berbalik atau mempertahankan diri. Kata-kata seperti rugi, bangkrut, menipu, dan sejenisnya akan memerintahkan otak reptil untuk menghindar. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan investor, kita harus hati-hati dalam mengucapkan kata-kata yang sensitif yang bisa memunculkan respon dari otak reptilnya. Saya kadang memakai pertanyaan yang mengancam otak reptil calon investor saya untuk mengetes ketangguhannya. Apakah mereka satu visi dengan saya? Untuk mengetes pada tingkat seperti apa dia merasa terancam. Pada akhirnya saya ingin mencari tahu pada value diri, nilai, dan return investasi yang membuatnya tidak khawatir, bisa tidur nyenyak dan ikhlas. Maka itulah porsi yang cocok buat dirinya. Otak mamalia, the mammalian brain, adalah bagian otak untuk berkomunikasi dan emosi. Semua bahasa disimpan dalam bagian otak ini. Manusia adalah mamalia dan juga hewan yang sering atau senang hidup berkelompok. Dalam hidup berkelompok, komunikasi adalah unsur utama dalam bertahan, termasuk menunjukkan kekuatan emosi, marah, sedih, jijik, kecewa, takut, senang, dan bahagia sebagai bentuk perintah. Contoh, jika pemimpin serigala marah, maka semua serigala juga menunjukkan rasa marah itu melalui lolongannya. Au, au. Cinta kasih juga bagian dari emosi, sehingga tentu saja rasa cinta kasih diproses pada bagian otak mamalia ini. Jika otak reptil cenderung memberikan keputusan melawan atau menyerah, maka otak mamalia mendorong kita untuk bernegosiasi dan menemukan titik temu bersama. Bahasanya bukan konfrontasi fisik, melainkan kolaborasi atas nama kasih dan sayang. Investor yang otak mamalianya bekerja baik akan melihat bisnis bukan masalah hanya kalah dan menang, untung dan rugi,
Namun ada unsur emosi di dalam setiap bisnis yang digelutinya. Ada unsur gotong royong dan tolong menolong pada segenap unsur manusia yang bekerja. Ada misi sosial di dalam bisnis yang harus diperjuangkan demi kehidupan manusia yang lebih baik lagi. Seperti binatang mamalia yang selalu mencoba melindungi anaknya, melindungi kawanannya dari kesengsaraan dan serangan binatang buas lain. Ini juga menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Saya biasanya membangkitkan respon dari otak mamalia para calon investor dengan menceritakan kisah nyata para pengelola lokal ayam geprek juara dan para karyawan di bisnis saya yang bisa bangkit dari keterpurukan dan memperoleh perbaikan hidup setelah bekerja bersama kami. Setelah tingkat dia tersentuh atas cerita saya itu akan menjadi penilaian saya tentang seberapa dalam si calon investor itu memiliki rasa cinta kasih kepada sesamanya. Dan calon investor yang menunjukkan sikap egois dan rendah secara emosi kepada orang lain biasanya akan saya tolak meskipun dia memiliki banyak uang. Otak visual, otak mamalia, the visual brain neocortex. Otak ini adalah jenis otak yang dimiliki kelompok primata dan memberikan kita kemampuan untuk melihat sesuatu dan digunakan untuk membayangkan suatu gambaran akan masa depan, juga memetik pelajaran dari masa lalu. Semua yang diciptakan manusia, baik bangunan, peralatan, alat transportasi dan teknologi lainnya adalah buah dari otak visual ini yang merupakan sumber ide cemerlang dan kreativitas. Ingat, sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kesuksesan batasnya hanya imajinasi dan realitas Anda. Seberapa tinggi kesuksesan nantinya sangat tergantung dari imajinasi yang kita rancang menjadi target saat ini. Jika kita membayangkan hal negatif, maka yang muncul adalah sebuah perasaan takut. Sebaliknya, jika kita membayangkan keberhasilan, maka keyakinan yang kuat tiba-tiba akan muncul. Ketika bertemu dengan calon investor, saya akan menyampaikan mimpi masa depan bisnis saya. Seberapa yakin dia dengan mimpi saya, itulah ukuran dari salah satu kecocokannya untuk masuk menjadi investor. Tentunya, imajinasi itu juga didukung dengan data dan argumentasi yang valid. Misalnya, saya ajak mengunjungi outlet, saya minta mencoba makanan dan minumannya, saya tunjukkan omset penjualannya, dan saya minta mengobrol dengan para pengelola outlet. Alurnya adalah saya mencoba masuk awal dari otak visual, memberikan gambaran indah masa depan. Setelah gambaran indah itu tercipta dan diyakini, maka saya akan mengkomunikasikan informasi yang mendorong otak mamalianya bekerja, aspek emosi dan humanis dari sebuah bisnis. Terakhir, saya akan menguncinya dengan informasi yang sifatnya berbahaya dan mengancam, sehingga otak reptilnya bekerja. Namun, dipastikan informasi itu tidak membuatnya kabur atau flight, namun justru mendorong dirinya untuk masuk dan berjuang atau fight bersama kami. Hati-hati, alurnya jangan dibalik ya. Jangan masuk dulu melalui rasa takut, karena jika Anda memulainya dengan rasa takut, maka otomatis bagian otak reptilnya akan memerintahkan bekerja dan mematikan fungsi dua bagian otak yang lain. Dan umumnya manusia lebih gampang dikuasai rasa takut atau otak reptilnya dibandingkan rasa percaya diri akan masa depannya, otak mamalia dan otak neokorteknya. Berapa nilai investasi tanpa khawatir rugi? Saya berbisnis cari rugi.
Sehingga ketika rugi saya tetap semangat dan jika untung maka bertambahlah syukur saya. Demikian kata Bob Sadino. Tak banyak pribadi seperti Pak Bob. Kebanyakan dari kita sekali bisnis maunya langsung untung, nggak pernah siap rugi. Demikian juga investor, pada dasarnya tidak ada yang siap rugi, maunya untung terus. Oleh karena itu, kita harus berkompromi dan memahami ekspektasi mereka. Kita pun harus memitigasi risiko kekecewaannya dari investor seandainya bisnis yang kita rancang bersama berujung kerugian. Pertanyaan utamanya, pada tingkat berapa seorang investor tidak akan kecewa, tidak kapok jika bisnisnya rugi? Kecewa itu sifatnya relatif, senang dan bahagia pun sama. Seseorang yang memiliki harta 100 miliar akan bersikap biasa saja ketika mengalami kerugian 100 juta. Namun sebaliknya, seseorang yang hanya memiliki aset 500 juta maka akan merasa sangat kehilangan ketika uang 100 juta yang diinvestasikan di dalam sebuah bisnis lenyap. Sebanyak 60% saldo tabungan di bank rata-rata berkisar antara 10 juta sampai dengan 1 miliar. Rentang tersebut dari itu adalah yang memiliki saldo 100 jutaan. Saya berkeyakinan bahwa seseorang akan nyaman berinvestasi dan tidak takut rugi jika uang yang diinvestasikan tidak lebih dari 5% dari aset yang dimilikinya. Misalnya, calon investor memiliki saldo tabungan 1 miliar, maka dia akan nyaman berinvestasi di bisnis AGJ maksimal di angka 50 juta. Demikian juga jika dia memiliki aset sebesar 100 juta, maka calon investor akan nyaman berinvestasi maksimal di angka 5 juta saja. Perhitungannya sederhana. Jika deposito di bank antara 5-7% per tahun, maka apabila terjadi kerugian 5% dari asetnya, maka kerugian itu masih bisa ditutup oleh keuntungan dari saldo deposito yang masih 90% jumlahnya. Sehingga pada tahun kedua, kerugian akibat bisnis sudah pulih kembali, meskipun tentu saja tidak memperhitungkan inflasi dan nilai uang yang menurun. Investor yang telah selesai urusan perut. Selain faktor besarnya nilai aset yang dimiliki, ketika kita memilih calon investor juga harus melihat faktor yang lebih besar dari uang, beyond money. Abraham Maslow telah mengatakan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow bahwa seseorang manusia memiliki tingkat kebutuhan yang variatif, dimulai dari tingkat dasar yakni kebutuhan fisik atau fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisik maksudnya adalah kebutuhan untuk memenuhi makan, minum, tidur, berpakaian, dan bertempat tinggal. Kebutuhan keamanan maksudnya adalah kebutuhan untuk kita merasa aman, stabil, dan tenang. Kebutuhan sosial maksudnya adalah kebutuhan akan afeksi relasi berkeluarga dan bersosialisasi. Kebutuhan penghargaan diri maksudnya kebutuhan untuk mencapai status sosial tertentu, tanggung jawab, dan reputasi yang diemban. Terakhir, kebutuhan aktualisasi diri maksudnya adalah kebutuhan akan pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan ekspresi diri. Seorang calon investor yang ketika berkomunikasi masih menunjukkan bahwa dia masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisik dan keamanan, maka otaknya lebih banyak didominasi oleh rasa takut yang bersumber dari otak reptil. Ini adalah tipe calon investor pertama yang harus kita hindari.
Calon investor yang dari cara berkomunikasi dan dari jumlah asetnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk bersosialisasi, mencari penghargaan diri, dan bahkan sudah sampai tahapan paling tinggi, yakni mencari aktualisasi diri dan pemaknaan jati diri hidup, maka itulah profil investor ideal yang kita cari. Investor harusnya adalah seseorang yang sudah relatif lepas dari belenggu urusan perut, sudah aman dan bebas finansial untuk sekedar menghidupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan gaya hidup yang diinginkannya. Sehingga ketika kita ajak bervisi beyond bisnis, bahwa bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun juga bisnis bertujuan mengangkat nilai nasionalisme, kolaborasi, dan pemberdayaan yang menjadi pilar visi misi saya, dia nyambung. Maka jika bisnis rugi pun, dia tidak merasa rugi karena untungnya di atas uang lebih banyak. Keberkahan spiritual dari bisnis kolaborasi, pemberdayaan nasionalisme lebih banyak dari uang. Apa ada orang kayak gitu? Berdasarkan data LPS tahun 2018, dikatakan bahwa jumlah tabungan yang memiliki saldo di atas 2 miliar berjumlah 249.274 rekening di bank seluruh Indonesia. Dari total jumlah simpanan sebanyak 250.866.218 rekening. Kemana harus mencari investor? Selalu saja orang menanyakan hal di atas. Padahal di sekeliling dia pun mungkin banyak investor yang potensial. Namun dikarenakan rekam jejak pribadinya yang kurang baik, maka sulit baginya mencari investor. Siapa orang yang paling berpotensi meminjami kita uang? Jawabnya adalah keluarga dan teman yang mengenal baik diri kita. Mengapa banyak orang kesulitan mencari investor? Karena dia dikenal tidak baik dan tidak amanah oleh keluarganya, oleh temannya, dan oleh masyarakat sekitar yang mengenalnya. Jadi sebenarnya kesuksesan itu telah dibangun jauh hari sebelum datangnya kesuksesan hari ini. Bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba sukses, tiba-tiba memperoleh ratusan miliar atau triliunan, dititipin uang oleh investor. Semua kesuksesan mengikuti anak tangga. Tak ada kesuksesan instan, karena makan mie instan aja loh perlu diseduh, gak bisa langsung jadi. Untungnya sebelum saya menggait para investor yang awalnya adalah teman-teman saya seperjuangan di Toyota Indonesia, saya telah paham filosofi ini. Saya sudah menanamkan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten dan bisa dipercaya dari awal ngajak teman saya urun modal rame-rame ini. Saat bekerja di Toyota, saya memutuskan tidak berbisnis sampingan agar prestasi kerja saya tetap paling unggul. Saya selalu memegang kepercayaan bos-bos saya di kantor yang lantas mereka menjadi investor saya di kemudian hari. Setelahnya, saya memperluas networking saya dengan berteman, dengan bergabung di beberapa komunitas bisnis maupun komunitas agama. Dari teman-teman baru itu, kemudian saya simpan ke dalam database pertemanan dan calon investor dengan menuliskan deskripsi profilnya masing-masing yang memudahkan saya mengingatnya dan memahami harapannya. Setelah saya mengumpulkan kira-kira 19.000 nomor telepon di phonebook saya mulai melakukan seleksi data atau data mining yang tujuannya membagi pertemanan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah calon investor, calon pengelola, dan kelompok kedua adalah teman biasa. Kelompok investor, pengelola adalah teman atau kenalan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, nomor handphonenya tidak pernah ganti. Orang yang bermasalah biasanya akan mengganti nomor telepon, entah bermasalah soal hutang piutang,
dengan pihak lain atau dengan bank. Apabila nomor handphonenya sering ganti, maka saya tidak jadi memasukkannya sebagai calon investor. Alamat email sama. Seseorang yang bermasalah biasanya memiliki alamat email yang gonta-ganti pula. Cara mengecek calon investor yang cocok atau tidak selain nomor telepon adalah alamat email. Di samping itu, alamat email kita pakai untuk mengirimkan proposal penawaran bisnis dan lain sebagainya. Akun sosmed Facebook dan Instagram dengan profil picture diri sendiri. Sama seperti nomor handphone dan email, seseorang yang tidak memiliki masalah dengan orang lain atau bank biasanya dalam 5 tahun atau lebih tidak berganti akun sosial media. Akun sosial media calon investor saya selalu saya rekam dan saya berteman dengannya. Referensi. Saya sangat jarang menerima investor yang saya tidak mengenalnya, dikarenakan saya susah untuk mengecek profil dirinya. Kebanyakan investor saya adalah hasil dari referensi teman atau keluarganya yang sebelumnya telah menanamkan uangnya bersama saya, entah itu di bisnis Indomaret, Alfamaret, atau di ayam geprek juara. Fotokopi buku tabungan atau deposito. Untuk beberapa orang yang belum saya kenal dengan dekat, saya meminta fotokopi buku tabungan atau deposito yang menunjukkan saldo terakhirnya. Ini sesuai rumus saya di atas, bahwa seseorang investor akan bahagia dan nyaris tanpa beban jika berinvestasi hanya sebatas 5% dari total aset cair yang dimilikinya. Data nama, nomor telepon, alamat email, akun sosial media saya simpan di handphone saya yang berkapasitas besar, dan tidak lupa saya selalu memindahkan ke daftar kontak ke laptop atau email saya. Tujuannya agar jika sewaktu-waktu handphone saya rusak atau hilang, database teman-teman saya tidak ikut musnah. Ini hal sederhana, namun banyak orang tidak disiplin melakukannya. Saat HP hilang, baru menyesal tiada guna. Saya telah konsisten melakukannya sejak 2019. Jadi kapan Anda take action? Nah, demikian isi bab 3 di dalam buku The Fifth Quadrant yang menceritakan bagaimana cara mencari investor dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada Anda, para teman-teman UKM di seluruh Nusantara dan seluruh dunia. Salam berkah, Kiai Marketing Ahmad Dwi Saputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.